Di dalam laras meriam tank, pada saat tembakan dilepaskan, suhu mencapai 1700 derajat Celcius. Itu 200 derajat Celcius lebih panas daripada permukaan logam yang baru saja keluar dari tanur tinggi. Tekanan di dalam laras 6000 atmosfer, 30 kali lebih besar daripada di dasar palung Mariana. Proyektil seberat 7 kg melesat hingga 1700 meter per detik. Itu 5 kali lebih cepat daripada suara. Dan semua ini berlangsung hanya 1/1000 detik. Lalu semuanya harus diulang. Dan sekali lagi. Dan lagi. Laras sepanjang 6 meter dengan berat 2 ton bertahan kira-kira 1000 tembakan seperti ini. Lalu ia mati. Hari ini kita masuk ke pabrik tempat mereka ditempa. Apa yang akan kita lihat di dalam? Sebuah pres hidraulik setinggi gedung 5 lantai yang menekan bakalan baja membara dengan gaya 12.000 ton. Bengkel pengeboran dalam, tempat mata bor khusus sepanjang 6 meter menggerogoti logam dengan kecepatan 5 mm per menit. Bak pelapisan krom elektrolitik, tempat permukaan dalam laras dilapisi lapisan pelindung setebal 1/10 mm. Dan lapangan tembak, tempat laras yang sudah jadi mula-mula diuji dengan tekanan 1,5 kali lebih tinggi daripada tekanan tempur, lalu ditembakkan dengan muatan yang diperkuat. Semua ini supaya satu laras bisa hidup 1000 tembakan. Ayo, berangkat! Semuanya dimulai dari baja, tapi bukan baja biasa. Ini paduan baja tinggi berbasis nikel, krom, molibden, dan vanadium. Nikel menambah keuletan, supaya logam tidak retak karena benturan. Krom memberi kekerasan dan ketahanan terhadap keausan. Molibden menjaga kekuatan pada suhu tinggi, kalau tidak, baja akan meleleh pada tembakan pertama. Vanadium membuat butiran struktur halus seperti bedak, dan logam menjadi homogen di seluruh ketebalannya. Mula-mula komponen dimuat ke dalam tanur induksi vakum. Vakum diperlukan supaya oksigen dan nitrogen dari udara tidak masuk ke logam. Bahkan 1/1.000.000 bagian pengotor pun akan mengubah laras menjadi granat. Tanur memanaskan muatan hingga 1600 derajat dan meleburnya sekitar 8 jam. Hasilnya, sebongkah ingot seberat 5-10 ton. Satu ingot seperti itu adalah satu calon laras. Ingot dibawa ke bengkel tempah. Di sini berdiri pres hidrolik 12.000 ton dan di pabrik-pabrik terbesar di Jerman dan Rusia bahkan sampai 15.000. Ini mesin setinggi gedung 5 lantai dengan tiang-tiang yang lebih tebal daripada batang pohon. Ingot dipanaskan lebih dulu di tanur gas hingga 1200 derajat. Warnanya oranye terang, menatapnya langsung menyakitkan mata. Lengan manipulator menyodorkan bongkahan membara ke bawah pres, dan pres itu dalam satu gerakan menurunkan plunyer sejauh 1,5 meter. Hantaman, desis, uap, logam melesak turun. Setelah 20-30 hantaman seperti itu, ingot berubah menjadi pipa hitam panjang, bakalan laras. Operasi ini disebut penempaan radial. Ia bukan sekedar mengubah bentuk, ia memadatkan struktur logam, mengusir gelembung dalam dan retakan mikro. Tanpa penempaan ini, laras akan pecah pada tembakan ke-100. Selanjutnya, tahap paling sulit, pengeboran dalam. Di dalam bakalan harus dilubangi sebuah lubang yang benar-benar lurus berdiameter 125 mm dan sepanjang 6 meter. Ketelitian di sepanjang lubang 1/100 mm. Itu 5 kali diameter rambut manusia. Untuk tugas seperti ini digunakan mata bor khusus pengeboran dalam sepanjang seluruh laras. Mata bor itu berongga di dalamnya dan melaluinya minyak dialirkan dengan tekanan tinggi
sekaligus mendinginkan mata potong dan membilas serpihan keluar. Laju pemakanannya hanya 5-10 mm per menit. Sepanjang hari kerja penuh, mesin menggerogoti satu lubang. Kalau operator sedetik saja melonggarkan pengawasan dan mata bor melenceng ke samping walau hanya setengah milimeter, bakalan itu jadi barang gagal. Dan itu 10 ton baja paduan mahal serta 3 minggu kerja. Karena itu di depan mesin duduk tukang paling berpengalaman di regu, dan di atasnya tergantung sensor detaran yang akan bekerja lebih cepat daripada manusia sempat berkedip. Kanal laras yang sudah jadi masih belum siap untuk menembak. Pada suhu 1500 derajat dan tekanan 6000 atmosfer, logam apapun mulai terbakar habis. Gas mesiu memakan baja seperti asam. Supaya laras tidak berubah menjadi saringan setelah 200 tembakan, permukaan dalamnya dilapisi krom. Bakalan diturunkan secara tegak ke dalam bak berisi elektrolit, larutan asam kromat. Melalui logam dan elektrolit dialirkan arus sebesar ribuan ampere. Krom dari larutan mengendap di dinding dalam laras dalam lapisan rata setebal 100-200 mikron. Proses ini berlangsung 12-18 jam. Hasilnya, permukaan dalam menjadi seperti cermin, berwarna perak kebiruan. Lapisan tipis inilah batas antara 1000 tembakan dan 200. Tanpa pelapisan krom, umur laras turun 5 kali lipat. Setelah pelapisan krom, laras dikirim ke perlakuan panas. Di dalam tanur gas besar, ia dipanaskan perlahan hingga 600 derajat dan ditahan 6-8 jam. Ini penemperan, melepaskan tegangan dalam yang menumpuk selama penempaan dan pengeboran. Kalau tahap ini dilewati, laras di bawah beban tembakan akan melenceng ke samping dan proyektil akan terbang meleset dari sasaran. Setelah penemperan, datang penggurdian ulir kalau meriamnya berulir. Dan meriam seperti itu sampai sekarang masih terpasang pada tank Inggris Challenger. Di dalam laras dengan metode elektroerosi dipahat alur-alur spiral. Alur itu memuntir proyektil saat tembakan dan menstabilkannya dalam penerbangan. Meriam modern berlaras licin tidak punya ulir. Proyektil distabilkan oleh sirip yang bisa membuka. Tapi dari luar laras tetap saja dibubut pada mesin bubut raksasa sepanjang 12 meter. Untuk menyetel berat dan keseimbangan ke angka-angka yang ideal. Kontrol mutu, tahap terakhir sebelum lapangan tembak. Mula-mula seluruh laras dilewatkan lewat detektor cacat ultrasonik. Sensor mengirim gelombang suara berfrekuensi 5 MHz menembus logam, dan retakan dalam apapun sebesar kepala jarum pentul akan memberi gema. Lalu, sinar ronsen. Laras ditembus sinar sepanjang 2 meter dalam satu bidikan, dan 3 insinyur di ruang terpisah mempelajari film sentimeter demi sentimeter. Kemudian, uji hidraulik. Kanal laras ditutup dengan sumbat dan ke dalamnya dipompakan minyak dengan tekanan 9000 atmosfer. Itu 1,5 kali lebih tinggi daripada tekanan tempur. Kalau laras menggembung walau hanya 1 mikron atau kehilangan geometrinya, masuk rongsokan. Dan baru setelah itu, penembakan uji. Di lapangan tembak tertutup, laras dijepit, didudukan dan dilepaskan 5 tembakan dengan muatan diperkuat khusus, yang mesiunya 30% lebih banyak daripada standar. Kalau bertahan, masuk ke militer. Kalau tidak bertahan, 10 ton baja mahal masuk ke peleburan ulang. Kenapa laras tetap saja mati? Penyebabnya erosi. Gas mesiu membara dengan kecepatan 2 km per detik, mengikis lapis demi lapis, mula-mula krom, lalu baja di bawahnya.
Setiap 1000 tembakan, kanal laras melebar beberapa per 10 mm dan proyektil mulai kehilangan ketepatan. Standar hari ini berbeda-beda. Meriam Jerman Rheinmetall L55 yang terpasang pada tank Leopard 2 bertahan kira-kira 1500 tembakan. Meriam Rusia 2A82 pada tank T-14 Armata sekitar 1000. Yang lawas buatan Soviet 2A46 yang masih dari tank T-72 500 sampai 700 tembakan. Setelah itu laras diganti. Harga satu pipa seperti itu dari 50 sampai 100 ribu dolar. Dan mereka hanya dibuat di 3 sampai 4 pabrik di dunia. Rheinmetall Jerman di kota Unterlitz, Waterfleet Arsenal Amerika di negara bagian New York, dan pabrik Rusia nomor 9 di Yekaterinburg. Satu laras adalah 10 ton baja paduan, 3 minggu penempaan, sehari pengeboran, sehari semalam pelapisan krom, seminggu kontrol, dan berjam-jam penembakan uji. Semua demi 1000 tembakan yang masing-masing berlangsung 1/1000 detik. Dan setiap tembakan seperti itu harganya kira-kira sama dengan sebuah mobil kecil baru. Kalau kamu penasaran bagaimana hidupnya pipa perang besar yang lain, di episode berikutnya kita bedah 9.800 kg bahan peledak dalam satu bom. Bom non-nuklir terkuat di planet ini. Dan di bawah video ini beri suka dan tulis di kolom komentar, menurutmu siapa yang umurnya lebih panjang? Meriam tank atau howitzer artileri? Dan berlangganan channel ini. Di sini kami menunjukkan industri berat dari dalam. Gimana kalau gue bilang, ada logam yang nggak bisa dihancurin sama api, tekanan, bahkan waktu sekalipun. Material yang kalau nggak ada, pesawat bakal mandek, lampu bakal mati, dan mesin roket luar angkasa bakal berhenti total. Dan yang bikin gila, logamnya langka banget sampai seluruh dunia rebutan tiap gramnya. Tungsten punya titik lebur tertinggi di antara semua logam di bumi. Gila-gilaan, 6.192 derajat Fahrenheit. Itu suhu yang bikin logam lain udah jadi uap duluan. Produksi tungsten dunia per tahun itu sekitar 85 sampai 100 ribu ton. Tapi yang bikin shock, sampai 40% tungsten yang dipakai di dunia itu datang dari daur ulang. Angkanya gede banget, nunjukin betapa berharganya nih logam. Total cadangan tungsten di dunia diperkiraan cuma sekitar 3 sampai 3,5 juta ton, jauh lebih dikit dibanding besi atau aluminium. Tapi yang penting nih, di akhir video ini lo bakal tahu rahasia tungsten yang disembunyiin industri dan hampir nggak ada yang cerita. Sesuatu yang bakal ngubah pandangan lo tentang logam yang nahan peradaban ini tetap jalan. Bayangin, sebuah tambang bawah tanah yang super gede di Vietnam, Cina, Rusia, atau Kanada. Negara-negara produsen tungsten terbesar di dunia. Jauh banget di dalam perut bumi, ratusan meter di bawah tanah, tersimpan biji-biji yang mengandung tungsten. Ini bukan logam murni ya, tapi mineral kompleks, wolframite sama skillite. Wolframite itu senyawa rumit dari besi, mangan, dan tungsten. Skillite itu tungstat kalsium. Para geolog pakai berbagai metode buat mengidentifikasi dan menilai cadangan biji tungsten ini. Terus, dengan mesin bor super kuat dan bahan peledak, biji itu diambil dari dalam bumi. Ini kerjaan yang berat dan bahaya banget, butuh teknologi tinggi dan harus ketat banget soal standar keamanan. Ribuan ton biji setiap hari diangkut ke permukaan pakai truk-truk bawah tanah yang gede banget. Ledakan dahsyat menghancurkan batuan, membuka akses ke biji berharga itu. Ini kayak gempa bumi terkendali versi mini. Setelah ledakan, biji dimuat ke dam truk tambang yang kapasitasnya sampai 300 ton dan dibawa ke pabrik pengolahan.
Setelah ditambang, biji langsung dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini, biji bakal melewati beberapa tahap buat misahin wolfram atau skillite berharga dari batuan lainnya. Pertama, biji dihancurkan pakai crusher dan mesin penggiling sampai jadi bubuk halus banget. Crusher rahang raksasa dengan suara gemuruh yang bikin kuping budeg, ngehancurin bongkahan besar sebesar mobil jadi potongan seukuran kepalan tangan. Terus, biji yang udah dihaluskan masuk ke ball mill, drum raksasa yang berputar dan penuh sama bola-bola baja. Di dalam mill ini, biji digiling sampai jadi bubuk super halus, hampir kayak tepung. Habis itu, berbagai metode pengayaan dipakai, seperti pemisahan gravitasi, pemisahan magnetik, dan flotasi. Pemisahan gravitasi ngandelin perbedaan kepadatan. Mineral tungsten lebih berat dari batuan kosong. Pemisahan magnetik misahin partikel wolframit yang sedikit magnetik dari kotoran non-magnetik. Flotasi itu proses di mana bubuk biji yang udah dihaluskan dicampur sama air dan reagen kimia khusus di dalam tangki-tangki gede. Reagen-reagen ini nempel secara selektif ke partikel-partikel mineral wolfram, bikin mereka jadi anti-air. Terus, lewat campuran ini, dialirin udara, yang bikin jutaan gelembung-gelembung kecil. Partikel mineral wolfram nempel di gelembung-gelembung ini dan naik ke permukaan, bikin busa. Mineral-mineral alin yang nggak diperluin tetap di dasar. Busa yang udah diperkaya ini dikumpulin. Proses-proses ini ngasih konsentrat yang mengandung 60-70% trioksida wolfram, yang merupakan bentuk perantara. Konsentrat yang didapat terus diproses di pabrik-pabrik metalurgi buat dapetin wolfram murni. Ini proses kimia yang rumit banget, yang bisa melibatkan pelindian alkali, pengendapan para wolframat amonium, dan kalsinasi lebih lanjut buat dapetin oksida wolfram. Konsentrat dilarutin dalam larutan alkali di suhu tinggi. Terus dari larutan itu diendapkan para wolframat amonium, senyawa perantara. Senyawa ini dikalsinasi di suhu sekitar 600-800 derajat Celcius, ngasilin oksida wolfram, bubuk kuning. Oksida tungsten ini kemudian direduksi jadi tungsten metalik dengan cara dipanasin dalam atmosfer hidrogen pada suhu antara 1100 sampai 1800 derajat Fahrenheit. Di tungku-tungku khusus, oksida tungsten dipanasin dalam aliran hidrogen. Hidrogennya ngambil oksigen dari oksida tungsten, ngebebasin tungsten metalik murni. Hasilnya adalah bubuk tungsten halus berwarna abu-abu, yang jadi dasar buat semua produk selanjutnya. Dari bubuk inilah tungsten dibentuk jadi batang, rod, dan berbagai bentuk lainnya lewat proses sintering. Bubuk tungsten dipres dengan tekanan tinggi banget sampai jadi bentuk yang diinginkan. Terus disintering pada suhu yang sangat tinggi dalam atmosfer hidrogen. Ini bikin partikel-partikel bubuknya nyatu, membentuk material yang padat dan kuat. Suhu sinteringnya bisa mencapai 3000 derajat Celcius loh. Pada suhu segitu, partikel bubuknya mulai nempel satu sama lain, membentuk struktur yang monolit. Prosesnya dilakukan di tungku dengan atmosfer terkontrol, biar nggak terjadi oksidasi. Salah satu penggunaan paling penting adalah pembuatan paduan keras yang dikenal sebagai karbida tungsten. Paduan ini, yang menggabungkan tungsten dengan karbon, plus kobalt atau nikel sebagai bahan pengikat, adalah salah satu material buatan paling keras di dunia. Karbida tungsten dibuat dengan memanaskan bubuk tungsten bersama karbon pada suhu sekitar 1400 sampai 1600 derajat Celcius. Kristal karbida tungsten yang terbentuk kemudian digiling jadi bubuk. Bubuk ini dicampur dengan kobalt atau nikel sebagai pengikat, dicetak dalam bentuk tertentu, lalu dipanaskan hingga menyatu. Karbida tungsten dipakai untuk membuat alat pemotong, bor, fries, pahat bubut, yang bisa mengolah logam dan paduan paling keras sekalipun. Tanpa karbida tungsten, industri manufaktur modern, pengolahan logam, serta penambangan minyak dan gas bakal nggak mungkin ada. 1 kilogram tungsten bisa jadi bor yang mampu menembus ribuan kaki batuan, yang membuktikan efisiensinya yang luar biasa banget.
Wolfram juga banyak banget dipakai di industri militer, buat bikin peluru penusuk lapis baja dan inti peluru. Berkat kepadatan dan kekerasannya yang tinggi, paduan Wolfram punya kemampuan tembus yang luar biasa, sehingga sangat efektif banget melawan armor. Wolfram juga dipakai buat armor berat dan pemberat. Di bidang elektronik dan kelistrikan, Wolfram itu nggak tergantikan. Material ini digunakan buat produksi filamen lampu pijar, elektrodalas, kontak listrik, dan komponen lain yang butuh ketahanan panas tinggi dan konduktivitas listrik. Karena titik leburnya yang super tinggi, Wolfram dipakai di industri luar angkasa buat komponen yang kena suhu ekstrim. Paduan suhu tinggi dengan Wolfram digunakan di mesin pesawat, turbin, dan perangkat lain yang beroperasi dalam kondisi panas ekstrim. Penambahan Wolfram sebagai paduan meningkatkan ketahanan panas logam lain. Di dunia medis, Wolfram dipakai dalam produksi tabung sinar X berkat nomor atomnya yang tinggi, yang efektif banget memblokir sinar X. Tungsten juga dipakai buat perlindungan radiasi, mirip kayak timbal, tapi nggak seberacun itu. Selain itu, tungsten dipakai untuk bikin balas dan counterweight di mobil balap, pesawat, sama kapal yacht karena densitasnya yang tinggi banget. Dia juga jadi komponen di beberapa perhiasan gara-gara keras dan anti gores. Tungsten tuh salah satu elemen yang paling jarang ada di kerak bumi, jadi penambangan dan produksinya emang berharga banget. Cadangan tungsten dunia yang layak secara ekonomi buat ditambang diperkirakan sekitar 3-3,5 juta ton. Tapi kalau termasuk sumber daya potensial yang belum dieksplorasi, jumlah totalnya bisa jauh lebih gede. Ini jelas jauh lebih dikit dibanding cadangan logam kayak besi atau aluminium yang nunjukin nilai strategisnya. Produksi tungsten dunia per tahun yang diukur dalam ton logam murni atau setara tungsten oksida berfluktuasi, tapi beberapa tahun terakhir sekitar 85-100 ribu metrik ton per tahun. Angka ini mencakup produksi primer dari biji dan juga daur ulang, yang makin penting banget nih. Bayangin aja, kamu bisa ambil alat yang udah usang dan udah nggak kepake, terus ubah jadi baru lagi, tanpa buang-buang energi dan sumber daya buat nambang biji dari nol. Nah, ini yang terjadi sama tungsten. Daur ulang tungsten tuh salah satu yang paling maju dan efisien di antara semua logam loh. Menurut berbagai perkiraan, sampai 40% dari total konsumsi tungsten di dunia datang dari bahan daur ulang. Angka yang gede banget, menunjukkan betapa berharganya dan menguntungkan secara ekonomi. Dari mana sih tungsten bekas ini? Sumber utama bahan sekunder buat tungsten tentunya dari paduan keras bekas, kayak alat potong, mata bor, fries yang terbuat dari tungsten karbida itu. Setelah dipakai intensif, mereka aus, tumpul, atau patah. Daripada dibuang ke tempat sampah, mereka dikumpulin dan dikirim ke pabrik daur ulang. Sumber lainnya adalah besi tua yang mengandung tungsten, sisa-sisa dari produksi produk tungsten, plus beberapa kontak listrik dan kabel. Tungsten daur ulang jauh lebih murah produksinya dibanding logam primer, karena ngilangin tahap-tahap mahal dan boros energi, kayak penambangan biji dan pemrosesan awalnya. Daur ulang ini ngurangin jejak ekologis produksi tungsten secara signifikan banget. Prosesnya meminimalkan kebutuhan operasi pertambangan, ngurangin konsumsi energi, ngurangin limbah industri dan emisi gas rumah kaca. Ini bikin produksinya lebih hijau dan bertanggung jawab. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari ledakan bawah tanah, digiling jadi bubuk, melalui flotasi dengan jutaan gelembung udara, melalui pelarutan kimia dan reduksi di atmosfer hidrogen pada suhu 1800 derajat, melalui sintering pada 3000 derajat, lahirlah logam dengan titik lebur tertinggi di bumi, yang mampu bertahan di 6192 derajat Fahrenheit, logam yang tanpa dia industri modern, penerbangan,
antariksa, dan kedokteran nggak mungkin ada. Dan yang paling keren, hampir setengah dari logam ini terlahir kembali dari alat-alat lama, bikin tungsten jadi salah satu material strategis paling ramah lingkungan dalam peradaban kita. Apakah Anda siap untuk mengintip ke dunia di mana milimeter menentukan hidup dan logam berkilauan menempuh perjalanan dari bahan mentah hingga menjadi presisi yang mematikan? Bayangkan, lebih dari 12 miliar butir amunisi diproduksi setiap tahun di seluruh dunia untuk militer, polisi, pemburu, dan olahragawan. Dan setiap butirnya adalah hasil dari rekayasa presisi di mana suhu, tekanan, dan bentuk sangat berarti hingga ke detail terkecil. Dalam video ini, kami akan menunjukkan semuanya, dari pemilihan bubuk mesiu dan paduan untuk selongsong hingga uji kontrol, di mana kecepatan tembakan mencapai hampir 90.000 meter per detik. Bersiaplah, ini bukan sekedar cerita tentang peluru. Ini adalah perjalanan ke jantung produksi modern, di mana teknik dan sains bekerja di batas kemungkinan. Ratusan juta butir amunisi setiap tahun keluar dari lini perakitan pabrik di seluruh dunia, dan setiap butirnya melewati lini kontrol dengan presisi hingga mikron. Material utamanya adalah kuningan, paduan dari 70% tembaga dan 30% seng. Kuningan ini dipesan dalam bentuk gulungan besar setebal sekitar 1,5 mm dan berat hingga 2.700 kg. Gulungan-gulungan ini dipasok oleh pabrik-pabrik metalurgi. Setelah tiba di pabrik, kuningan dibuka dari gulungannya di platform khusus dan dimasukkan ke mesin roll. Suhu logam pada tahap ini mencapai 315 derajat Celcius untuk membuatnya lebih plastis. Selanjutnya, lembaran kuningan dimasukkan ke lini pres, mesin cetak berkecepatan tinggi yang dengan presisi secepat kilat memotong lingkaran-lingkaran darinya, yang disebut billet. Diameternya sekitar 19 mm. Mesin pres bekerja dengan frekuensi hingga 250 pukulan per menit. Lingkaran-lingkaran yang dihasilkan dipanaskan hingga 430 derajat. Ini diperlukan untuk proses penarikan dalam deep drawing berikutnya. Mereka dicelupkan ke dalam pelumas dan dimasukkan ke mesin pres hidrolik, di mana di bawah tekanan hingga 100 ton, dari lingkaran tersebut dibentuklah selongsong primer. Proses ini diulang beberapa kali, setiap kali menarik selongsong menjadi sedikit lebih panjang dan lebih tipis. Setiap selongsong setelah ditarik akan dianil, yaitu dipanaskan hingga 540 derajat untuk menghilangkan tegangan internal pada logam. Jika tidak, selongsong bisa retak saat ditembakkan. Kemudian, ia didinginkan di dalam air dan dibersihkan dalam larutan asam. Selanjutnya, kalibrasi dan penimbangan. Selongsong melewati sistem kontrol laser presisi tinggi. Kesalahan berat berarti penolakan otomatis. Panjang, ketebalan dinding, dan bahkan respons akustik juga diperiksa. Sensor khusus mendeteksi ada tidaknya retakan mikro di dalam selongsong. Sebagai penutup, selongsong dipotong sesuai panjang yang tepat, dibuat alur untuk primer dan mulutnya diperlebar. Tahap kritis berikutnya adalah pemasangan primer. Ini adalah komponen kecil namun sangat penting yang memulai tembakan. Primer adalah bahan peledak mini. Di dalam cangkir logam kecil terdapat detonator primer, biasanya berbasis timbal stiff nut. Sebelum pemasangan, primer diuji kepekaannya. Di lini otomatis, setiap selongsong melewati stasiun primer, di mana mekanisme dengan presisi luar biasa memasukkan primer ke bagian belakang selongsong. Selanjutnya, bubuk mesiu. Jenisnya tergantung pada tujuan amunisi. Rata-rata, satu butir amunisi kaliber 223 Remington berisi sekitar 1,5 gram bubuk mesiu. Sebagai perbandingan, amunisi kaliber 45 hanya sekitar 0,4 gram.
Bubuk mesiu ditakar secara otomatis hingga 1/1000 gram. Kelebihan atau kekurangan berbahaya bagi penembak dan senjata. Kesalahan 1/10 gram tidak dapat diterima. Ketika bubuk mesiu sudah terisi, tibalah giliran pemasangan proyektil. Material, bentuk, dan masanya tergantung pada tugasnya, berburu, militer, olahraga. Tetapi pemasangannya dilakukan dengan presisi yang sama. Proyektil ditekan ke dalam selongsong di bawah tekanan, lalu mulut selongsong dikerutkan agar proyektil tidak lepas saat dimasukkan ke dalam laras. Setelah itu, kalibrasi akhir dan pemeriksaan visual. Persentase produk cacat di perusahaan besar kurang dari 0,3%. Dan hanya setelah semua tahap pemeriksaan, kalibrasi, dan penimbangan akhir, amunisi masuk ke fase final, pengemasan. Pengemasan bukan hanya soal estetika, ini adalah masalah perlindungan, identifikasi, dan logistik. Amunisi secara otomatis disortir ke dalam nampan atau dimasukkan ke lini penimbangan, di mana batch dibentuk per 20, 50, atau 100 butir. Opsi termurah adalah nampan plastik dengan film pembungkus panas. Pasokan militer dikemas berbeda, dalam kontainer seng atau baja dengan tutup kedap udara. Di dalamnya ada lapisan anti korosi, label dengan kaliber, nomor batch, dan tanggal pembuatan. Di lini industri, satu shift kerja mengemas dari 100.000 hingga 300.000 butir amunisi. Beberapa pabrik beroperasi dalam 3 shift 24 jam sehari, terutama pada periode permintaan tinggi. Produktivitas satu mesin pengemas hingga 12.000 unit per jam. Di bengkel-bengkel yang menangani bubuk mesiu, primer, dan bahan peledak, lantainya antistatis. Ini adalah lapisan khusus yang mengalirkan muatan elektrostatis dari tubuh manusia atau peralatan ke tanah untuk menghindari percikan api. Selain itu, kelembapan di bengkel dijaga pada tingkat 40 hingga 60% yang mengurangi risiko penyalaan. Pekerja mengenakan pakaian khusus dari kain alami atau bahan antistatis. Dilarang memakai benda logam, jam tangan, atau perhiasan. Hanya spesialis bersertifikat yang diizinkan masuk ke area bubuk mesiu atau primer. Aksesnya tentu saja biometrik. Manusia tidak menyentuh bubuk mesiu dengan tangan. Semuanya terjadi melalui mesin-mesin kedap udara yang otomatis. Pembentukan primer, penakaran campuran peledak, penyegalan selongsong, semuanya diotomatisasi semaksimal mungkin. Setiap 45 meter, ditempatkan alat pemadam api bubuk dan sistem sprinkler. Personel menjalani latihan wajib setiap 3 hingga 6 bulan. Semua selongsong, proyektil, dan primer melewati kontrol visual, berat, dan sinar X. Produk cacat dikirim ke zona aman terpisah, di mana mereka dimusnahkan atau didaur ulang. Pabrik dijaga seperti fasilitas keamanan tinggi, pengawasan video, penjaga bersenjata, inventarisasi setiap unit. Pada tahun 1998, di AS, sebuah pabrik yang memproduksi bubuk mesiu untuk amunisi olahraga meledak karena pelanggaran aturan penyimpanan. Kekuatan ledakannya setara dengan beberapa ton TNT. 4 pekerja tewas. Penyelidikan mengungkapkan puluhan pelanggaran sistematis. Oleh karena itu, keamanan di pabrik semacam ini lebih penting daripada produk yang mereka hasilkan. Ada sesuatu yang hampir puitis banget sih ngelihat pelat baja masif setebal kepalan tangan lo berubah jadi silinder yang sempurna. Yang kita lihat di sini nih, salah satu perusahaan teknik terbaik di Eropa Tengah lagi ngerjain pelat baja setebal 120 mm, lebar 3000 mm, yang bakal jadi silinder berdiameter 1400 mm. Buat kalian yang ingat waktu industri berat masih jadi tulang punggung produksi, ini tuh jenis keahlian yang udah bangun dunia yang kita kenal sekarang. Bintangnya operasi ini, mesin roll pelat. Dan gue bilang ya, keajaiban Italia ini sesempurna yang bisa dicapai sama peralatan pengolahan logam. Perusahaan ini udah nyempurnain keahlian ini sejak tahun 1946.
Pas setelah Perang Dunia Kedua, waktu Eropa butuh banget peralatan yang bisa diandalkan buat bentuk infrastruktur era modern. Mesin ini kerja pakai prinsip three roller pyramid, yang udah jadi standar emas buat ngerol pelat berat sejak zaman revolusi industri. Meskipun tingkat presisi yang kita lihat di sini bakal bikin para pengrajin zaman dulu kagum banget. Nih, gue jelasin gimana prosesnya yang keren abis ini jalan. Pelat baja yang udah dipanaskan duluan, buat ngurangin sifat rapuhnya, dipasang di antara 3 roller silinder gede, yang disusun kayak bentuk segitiga. 2 roller bawah itu yang jadi tenaga penggeraknya. Mereka muter dengan sinkronisasi yang pas banget buat narik pelat itu, sementara roller atas yang bisa diatur secara hidrolik, dengan presisi sampai sepersekian milimeter doang, ngasih tekanan ke bawah dan bikin lengkungannya. Bayangin aja kayak lagi ngilas adonan, cuman bedanya adonan ini beratnya beberapa ton dan bisa nopang gedung loh. Operatornya yang kerja dari panel kontrol terkomputerisasi, masukin parameter diameter, dan ketebalan yang diinginkan. Sensor canggih mesinnya terus-menerus ngecek radius lengkungannya, bikin penyesuaian real-time lewat ratusan silinder hidrolik. Yang bikin takjub nih, meski kerjanya dengan kekuatan super gede, mesin ini bisa capai tingkat presisi yang bikin pembuat jam Swiss pun bangga. Pelatnya lewatin roller berkali-kali, setiap kali ngebengkok dikit lebih banyak, pelan-pelan makin dekat ke bentuk silinder yang sempurna. Pendekatan bertahap kayak gini mencegah retakan akibat tekanan, dan memastikan lengkungannya seragam di sepanjang pelat. Waktu pelat mulai transformasinya, lo bisa beneran ngelihat fisika beraksi nih. Permukaan luar lengkungannya ngeregang, sementara permukaan dalamnya tertekan, dan logamnya mengalir kayak madu beku, tetap jaga integritas strukturalnya sambil nerima bentuk barunya. Sekarang kita masuk ke dunia tempa raksasa, di mana tradisinya udah ada sejak zaman pandai besi Roma kuno. Bedanya sekarang kita kerja sama palu yang bikin palu Thor kelihatan kayak mainan anak kecil aja. Yang paling bikin takjub tuh kombinasi antara kekuatan brutal dan presisi yang super detail banget. Kita bakal lihat proses tempa komponen yang beratnya bisa sampai 250 ton loh. Prosesnya dimulai jauh sebelum palunya ngehantam. Batangan baja yang fresh dari pabrik dipanasin pelan-pelan di tungku gas sampai suhunya sekitar 2200 derajat Fahrenheit. Ini nggak bisa buru-buru ya, tergantung ukurannya. Pemanasan bisa makan waktu dari 8 sampai 24 jam. Begitu bajanya udah nyampe suhu tempa yang pas, nyala dengan warna oranye kuning khas yang artinya udah siap mengalir. Nah di situ baru deh tarian sesungguhnya dimulai. Manipulator gede yang sebenarnya kayak lengan robot industri yang bisa muter dan ngeposisiin komponen bertonton ini dengan kehalusan yang luar biasa. Mindahin benda kerjanya ke bawah mesin tempa. Ada yang pakai mesin pres hidrolik, ada juga palu mekanik, tergantung kebutuhan proyeknya nih. Mesin pres hidrolik ngasih tekanan yang lambat tapi stabil. Cocok banget buat mastiin gaya penetrasinya nyampe ke inti komponen, ngilangin rongga atau ketidaksempurnaan internal apapun. Sementara palu mekanik tuh ngasih hantaman cepet yang bikin permukaan terbentuk dan nyiptain bentuk-bentuk spesifik. Master tempa, seorang pengrajin yang skillnya butuh puluhan tahun buat diasah, mengatur simfoni panas dan tekanan ini. Di antara setiap hantaman atau penekanan, komponennya diputar, diposisiin ulang, dan kadang dipanasin lagi. Ini namanya open die forging, soalnya beda sama closed die forging, di mana logamnya dipaksa masuk ke bentuk spesifik. Di sini para master benar-benar memahat logam lewat hantaman berulang dan aplikasi tekanan, pelan-pelan ngebentuknya jadi yang diinginkan. Setiap hantaman nyempurnain struktur butirnya, bikin bajanya jadi lebih kuat dan lebih reliable daripada yang bisa dicapai cuma lewat pengecoran atau pemesinan doang.
Sekarang kita bahas soal teknik tempa presisi modern, yang udah ngadaptasi teknik tempa tradisional, buat produksi komponen otomotif dan industri yang rumit, dalam jumlah yang dulu nggak kebayang di masa tempa custom skala kecil. Prosesnya dimulai dari batangan baja, yang sering dikirim dalam bentuk gulungan, dipotong dengan panjang yang pas, terus dimasukin ke sistem pemanas induksi. Pemanas induksi itu salah satu teknologi yang kayak sihir banget waktu pertama kali lihat. Nggak ada api, nggak ada pembakaran, tapi dalam hitungan detik aja, potongan baja yang ditaruh di kumparan induksi langsung menyala merah ceri, terus jadi oranye, habis itu jadi kuning putih cemerlang, yang artinya udah siap ditempa. Rahasianya ada di induksi elektromagnetik, yang ditemuin sama Michael Faraday di tahun 1831, tapi baru diterapin secara praktis di industri pemanasan di awal abad ke-20. Arus bolak-balik yang mengalir lewat kumparan menciptakan medan magnet yang berubah cepat, yang nginduksi arus listrik di baja itu sendiri, dan arus ini ngasilin panas lewat resistansi. Setelah dipanasin sampai suhu tempa yang optimal, biasanya antara 2000 sampai 2300 derajat Fahrenheit, tergantung jenis bajanya, potongan baja ini dipindahin ke mesin pres tempa. Digunain teknik di stamping tertutup yang rumit, di mana baja panas ditaruh di antara dua bagian cetakan yang punya cetakan negatif dari part yang diinginkan. Waktu cetakan ini ketemu dengan tekanan ribuan ton, baja nggak punya pilihan selain ngisi setiap kontur rongga cetakan itu. Yang menarik nih, kecepatan dan presisi mesin pres tempa modern. Kita ngomongin mesin yang bisa nyelesain siklus tempa cuma dalam beberapa detik, tapi bisa dapetin toleransi dimensi yang dulu bakal butuh proses machining yang panjang banget. Ada sesuatu yang benar-benar memuaskan banget pas lihat para ahli bikin tangki penyimpanan. Prosesnya dimulai dari milih dan motong plat baja. Pabrik modern sekarang pakai meja pemotong CNC, plasma atau laser, yang bisa motong plat baja tebal dengan presisi gila, ngikutin pola komputer yang bikin limbahnya seminim mungkin. Tapi sebelum motong, ada tahap penting banget. Nge-layout, nentuin gimana caranya atur berbagai komponen, biar dapat hasil maksimal dari setiap plat. Ini kayak puzzle yang ngegabungin geometri, efisiensi, dan ilmu material. Habis dipotong, komponen-komponennya dibawa ke bagian rolling dan pembentukan. Badan tangki biasanya harus berbentuk silinder, jadi plat datar harus digulung jadi lengkungan pakai mesin roll 3, seperti yang udah kita lihat tadi. Tepi bagian yang udah digulung ini terus disiapkan buat dilas, biasanya dipotong miring supaya lasannya bisa nembus sampai ke dalam material. Proses pengelasan ini nih yang benar-benar nunjukin skill para ahlinya. Pembuatan tangki biasanya pakai las busur terendam untuk sambungan utama. Prosesnya tuh busur api bekerja di bawah selimut flux granular, ngelindungin lasan dari kontaminasi udara, sekaligus bikin penetrasi dalam dan kecepatan pengelasan tinggi. Tutup ujung, entah itu datar, cekung, atau setengah bola, dipasang dan dilas. Terus datang nih tes sesungguhnya, tes hidrostatik. Tangki yang udah jadi diisi air dan diberi tekanan lebih tinggi dari tekanan kerjanya buat ngecek kekuatannya. Kalau ada kebocoran atau kelemahan bakal kelihatan di sini, bukan pas lagi dipakai yang bisa jadi bencana banget. Yuk kita tutup dengan proses 3-roll plate bending. Soalnya ada sesuatu yang beneran keren banget pas ngeliat mesin-mesin ini ngubah baja datar jadi lengkungan dengan gampangnya. Mesin 3-roll bending ini salah satu solusi engineering yang elegan banget dan udah nggak berubah secara fundamental selama lebih dari seabad. Karena emang simpelnya, ini kerja dengan sempurna. Mesinnya terdiri dari 3 roller penting yang disusun dalam konfigurasi piramida atau segitiga. 2 roller bawah adalah roller penggerak yang nangkep dan mindahin plat melewati mesin, sementara roller atas yang bisa diatur naik turun secara hidrolik, kasih gaya untuk ngelengkungin plat.
Kerennya dari susunan ini ada di kesederhanaan dan efisiensinya. Dengan ngubah tekanan roller atas dan ngejalaninnya beberapa kali pas, lo bisa dapetin berbagai macam diameter dan bahkan bikin lingkaran yang nyaris sempurna. Prosesnya sendiri bikin hipnotis pas ngelihatnya. Plat masuk di antara roller, dan pas mereka berputar, lo literally bisa lihat bahan datar itu mulai melengkung. Untuk plat yang lebih tebal atau radius yang lebih kecil, butuh beberapa kali pas, di mana setiap pas nambah lengkungannya secara bertahap. Mesin modern bisa nangani spesifikasi yang impresif banget. Plat setebal beberapa inci dan lebar banyak kaki, dilengkungkan jadi silinder atau kerucut dengan presisi yang luar biasa. Rollernya sendiri adalah baja yang dikerasin dan dipoles dengan presisi. Dirancang buat nahan bentuknya di bawah beban yang gede banget. Teknologi ini adalah perpaduan sempurna antara prinsip mekanik yang udah terbukti dengan sistem kontrol modern, menciptakan tools yang powerful sekaligus presisi, mampu membentuk baja yang membangun dunia kita. Hari ini kita ada di tempat yang nggak banyak orang tahu. Tapi tanpa ini, dunia modern bakal lumpuh. Gue lagi berdiri di depan kompleks gede banget. Tempat mereka bikin TNT, bahan peledak yang bisa ngehancurin batu karang di tambang, ngeluncurin roket ke angkasa, dan kalau perlu buat ngelawan musuh. Di sini baunya campuran kimia, logam, sama kekuatan industri yang bikin merinding. Areanya luas banget, ratusan meter ke segala arah. Dinding beton, pipa-pipa, tangki-tangki, dan di atas semua itu, suara dengung reaktor yang pelan tapi nggak pernah berhenti. Yuk kita jalan-jalan bareng, gue baru aja dapat izin masuk nih, dan sekarang kita mau masuk ke pabriknya. Siap-siap ya, bakal panas. TNT atau trinitrotoluena udah ada sejak abad ke-19 pas para kimiawan mulai eksperimen sama toluena, cairan bening yang didapetin dari batu bara atau minyak bumi. 166 tahun lalu, seorang kimiawan Jerman bernama Julius Wilbrandt ngehit toluena pakai campuran asam dan jadilah kristal kuning yang bisa meledak dengan kekuatan super gede. Sejak saat itu, TNT jadi rajanya bahan peledak. Stabil, kuat, nggak bakal meledak cuma karena kebentur atau kena api. Harus pakai detonator. Lo bisa jatuh-jatuhin, dipanasin, bahkan ditembak pakai senapan. Dan nggak bakal terjadi apa-apa sampai detonatornya diaktifin. Nah, kepastian inilah yang bikin TNT jadi bahan yang nggak tergantikan. 1 gram TNT itu jadi standar ukuran kekuatan ledakan buat bandingin semua bahan lainnya. Di sini, di pabrik semuanya dimulai dari tangki gede banget berisi toluena. Cairan ini masuk ke reaktor, wadah raksasa dari baja stainless chromolybdenum. Soalnya baja biasa bakal digerogoti asam dalam hitungan minggu aja. Ke dalamnya dipompa campuran asam nitrat dan asam sulfat, konsentrat yang bisa melehin sarung tangan. Suhu di reaktor dijaga sekitar 90-100 derajat Celcius. Cukup buat reaksinya jalan, tapi nggak sampai lepas kontrol. Proses nitrasinya bertahap, dari beberapa jam sampai beberapa hari. Pertama jadi mononitrotoluena, terus dinitrotoluena, dan akhirnya trinitrotoluena, alias TNT beneran. Di setiap tahap, 1 gugus nitro nempel lagi ke molekul toluena. Dan tiap langkahnya bikin zat ini makin gampang meledak. Asamnya disirkulasi dalam sistem tertutup, soalnya mereka regenerasi dan pakai ulang, bukan dibuang gitu aja ke tanah. Operator pakai baju khusus ngawasin sensor, tekanan, suhu, konsentrasi, semuanya harus terkontrol karena sedikit aja meleset, reaksinya bisa ngaco. Dari reaktor, campurannya masuk ke pendingin. Pipa-pipa panjang berliku, tempat TNT panas mengkristal. Habis itu, tangki pengendapan. TNT yang berat mengendap ke dasar, sementara asam yang ringan dialirkan keluar. Hasilnya massa seperti jelly. TNT mentah masih basah kena asam. Ini dicuci pakai air panas sekitar 70-80 derajat Celcius buat netralkan sisanya.
Airnya diganti 3 kali. Aliran pertama kuning kena asam, yang kedua keruh, dan yang ketiga udah bening kayak air mata. Air bekas pakai nggak langsung dibuang gitu aja. Mereka netralisinya pakai kapur di kolam-kolam, disaring lewat lapisan pasir setebal sekitar 3 meter. Baru deh dikirim ke instalasi pengolahan. Ekologinya dijaga banget, soalnya asam itu racun buat semua makhluk hidup. Sementara itu, kristal-kristalnya dibongkar. Masanya udah padat sih, tapi masih basah sekitar 6-10%. Sekarang tahap pengeringan, salah satu tahap paling menarik nih. Ruang pengering vakum, tempatnya penuh sama drum-drum rotor yang dengungnya kenceng, masing-masing diameternya sekitar 2 meter. Trotilnya dimasukin ke sana per porsi 90 kg. Drumnya ditutup, udaranya dipompa keluar sampai tekanannya sekitar 100 mm merkuri, terus dipanasin sampai 55-60 derajat Celcius. Kipas-kipasnya niupin udara hangat di dalam, drumnya muter, kristal-kristalnya kebalik-balik, keringnya rata, nggak nempel ke dinding. 2 jam, keluarlah bubuk kuning bersih dengan kelembapan cuma 0,5%. Tanpa tahap ini, trotil bakal gumpal atau jadi nggak stabil gara-gara lembab. Warna bubuknya dari kuning muda sampai oranye tua tergantung seberapa murni. Nah, di sini keluar produk kualitas tertinggi, 98% zat murni. Terus granulasinya, bubuknya dibasahin dikit terus dipres jadi briket seukuran korek api dengan tekanan sekitar 200 atmosfer. Briketnya keluar keras banget kayak batu. Habis itu dipecah-pecah pakai mesin penghancur yang putarannya 6000 rpm. Ngubah briket jadi granul diameter 1-3 mm. Kenapa harus granul? Soalnya lebih gampang dikemas, nggak berdebu dan meledaknya merata. Debunya disedot pakai ventilasi karena kalau ngehirup TNT bahaya buat diri sendiri. Granulnya dimasukin ke kotak kedap udara 45 kilo. Ini standar buat tambang sama militer. Tiap kotak dicek kelembapannya, nggak boleh lebih dari 0,7%. Kalau enggak, TNT-nya bakal berkeringat dan jadi sensitif. Ada juga bentuk khusus buat muatan bawah air. Di situ butiran dicampur sama parafin biar nggak basah. Kotak-kotaknya disegel, dikasih label per batch, terus masuk gudang. Dari sini, TNT bakal dikirim ke tambang terbuka, tambang bawah tanah, sama militer. Satu kotak aja cukup buat ngeledakin 200 ton batuan. Sekarang soal keamanan, soalnya tanpa ini mereka nggak bakal kerja sehari pun. Pabriknya dibagi jadi zona-zona, reaktor-reaktornya ada di bunker beton yang jaraknya aman satu sama lain. Di antara mereka, penghalang anti detonasi setinggi sekitar 15 meter dari beton bertulang. Logikanya simple. Kalau satu reaktor meledak, penghalangnya bakal meredam gelombang kejut dan nggak bakal biarin detonasi nyebar ke yang sebelahnya. Nggak boleh ada api terbuka, nggak boleh ada percikan, bahkan HP pun harus diserahin pas masuk. Listriknya yang tipe anti ledakan, lampunya dalam casing kedap udara. Personelnya pakai baju anti statis, sepatu dengan sol konduktif, supaya listrik statis nggak bikin percikan. Tiap 5 menit, cek sensor buat deteksi kebocoran gas. Shower darurat sama alat pemadam CO2 ada di mana-mana. Pernah ada insiden nggak? Di abad ke-19, ledakan bisa ngeratain pabrik satu gedung. Tapi sekarang, 0 kejadian dalam 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena otomasi. Komputer langsung matiin reaktor dalam hitungan detik kalau ada anomali sedikit aja. Satu operator dari panel bisa ngawasin 10 proses sekaligus. Bandingin sama pabrik zaman dulu. Dulu semua manual. TNT dikemas pakai tangan kosong. Ledakan tuh udah kayak langganan. Sekarang, robot manipulator, sensor, kamera. Evolusi banget. Kita intip labnya yuk. Di sini mereka tes tiap batch. Sampelnya dimasukin ke ruang bom, tabung baja dinding tebel. Mereka ledakin beberapa miligram, terus ukur kecepatan detonasinya, sekitar 6.900 meter per detik.
Kalau kecepatannya di bawah standar, berarti ada campuran atau struktur kristalnya bermasalah. Habis itu cek stabilitasnya. Dipanasin sampai 93 derajat Celcius. Dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Nggak boleh retak atau meledak. Terus, ada tes sensitivitas gesekan. Silinder ini diputar selama 6 jam. Kalau nggak meledak, berarti aman. Laboran ngecek kemurniannya pakai kromatograf. Nggak boleh ada campuran toluena atau asam sama sekali. Produksinya gede banget nih, 1000 ton per bulan. Energinya dari turbin gas dan ketel uap mereka sendiri. Limbahnya, asamnya diregenerasi, toluena didistilasi ulang, terus balik lagi ke siklus produksi. Filter di cerobong asap setinggi 60 meter, air limbahnya dibersihkan sampai bening banget. Desa terdekat jaraknya 16 km, jadi tetangga nggak ada yang komplain. Fakta menarik, TNT nggak cuma buat diledakin loh, dia bisa dicairin di suhu 82 derajat Celcius. Jadi cair kayak lilin panas, terus dituang ke cangkang peluru. Atau dicampur sama komponen lain buat bahan peledak plastis. Di tambang batu, 1 ton TNT bisa ngeledakin batu sebesar rumah 3 lantai. Di pertambangan, nggak bakal bisa bikin terowongan sepanjang 1,5 km tanpa ini. Di militer, jadi bahan dasar torpedo, ranjau, sama bom pesawat. Gue lagi ada di ruang granulasi nih. Dengar suara mesin pres yang ngebas, terus lihat butiran-butiran kayak pasir emas gitu ditumpah ke dalam kotak. Udaranya sih bersih, tapi baunya khas banget kayak kimia. Pasti familiar buat yang pernah main ke pabrik sejenis. Disiplinnya ketat abis di sini. Shift 8 jam, semua gerak harus sesuai prosedur. Tiap langkah dipantau kamera. Orang-orang di sini mirip tukang emas loh. Cuma bedanya mereka nggak ngolah emas, tapi bahan peledak. Pabriknya kayak makhluk hidup deh. Naung, berputar, ngeluarin kekuatan. Trotil itu bukan hal jahat kok. Ini cuma alat. Dia bangun jalan, gali tambang, lindungi negara. Tanpa dia, nggak bakal ada jembatan sepanjang 300 meter sama terowongan di bawah pegunungan. Dari kristal kuning yang pertama kali dibuat 1,5 abad lalu sampai produksi modern yang super presisi pakai robot dan komputer, perjalanannya panjang banget. Tapi intinya tetap sama, ubah kimia jadi kekuatan yang bisa dikontrol. Di tahun 2025 dan 2026, Amerika Serikat ngeluncurin lebih dari 850 rudal Tomahawk ke Iran. Masalahnya, mereka cuma produksi kurang dari 100 per tahun. Dalam beberapa minggu, stok yang butuh hampir 10 tahun buat dibuat langsung habis. Satu rudal harganya 2-4 juta dolar dan butuh sampai 2 tahun buat dibuat. Sekarang gudangnya hampir kosong. Gimana cara bikin sesuatu yang rumit banget kayak gini? Dan gimana ngisi ulang stoknya? Hari ini lo bakal lihat prosesnya dari potongan logam pertama sampai siap diluncurkan. Buat ngerti kenapa nggak bisa langsung produksi roket lebih banyak, lo harus lihat dulu betapa gilanya tingkat kerumitan buat bikin satu roket aja. Tomahawk panjangnya 5,5 meter, diameternya setengah meter, beratnya 1.400 kg. Kedengarannya ringan buat senjata yang bisa terbang lebih dari 1.600 km, meliuk-liuk ngikutin gunung di ketinggian 50 meter, terus ngenain target persis di jendelanya. Tapi ada satu hal yang jarang orang tahu. Sayap Tomahawk itu nggak terbuka pas diluncurin. Sayapnya dilipat di dalam badan roket. Roketnya melesat keluar dari tabung kayak torpedo gendut tanpa sayap sama sekali. Terus, setengah detik setelah meluncur, sayapnya langsung ngembang, meledak keluar, lebar bentangannya 2 meter 59. Praktis dari nol, silinder berubah jadi pesawat. Mekanisme ini harus langsung jalan sekali coba, nggak ada kesempatan kedua, nggak ada pilot yang bisa benerin. Kalau sayapnya nggak kebuka, 2-4 juta dolar langsung tenggelam ke laut. Semuanya dimulai dari selembar pelat campuran logam, aluminium, titanium. Mesin CNC motongnya dengan toleransi 1/100 mm. Rambut manusia tebalnya 7/100. Jadi motongnya 7 kali lebih tipis dari rambut. Mesin pres hidrolik ngelipet pelatnya kayak kain. Pengelasannya tanpa oksigen, atmosfer inert.
Soalnya gelembung udara mikroskopis di sambungan bisa bikin semuanya meledak sebelum sampai target. Setiap sambungan dicek pakai ultrasonik. Tiap jam, semuanya harus dicek. Jantung Tomahawk itu Williams EF107. Mesin turbofan kompak seukuran tong besar. Kelihatannya biasa aja, tapi mesin inilah yang bikin rudal ini terbang rendah banget berjam-jam dengan kecepatan hampir 900 km per jam tanpa masalah sama sekali. Kok bisa? Bila turbinnya dibuat dari paduan nikel, prosesnya pakai investment casting. Pertama bikin detail dari lilin, lalu lapisi keramik. Lilinnya dilelehkan, terus logam cair dituang. Cetakannya dihancurin. Setiap bilah jadi punya geometri presisi dan dipoles sampai ngkilap kayak cermin. Permukaan kasar sedikit aja bikin hambatan. Makin besar hambatan, makin boros bahan bakar, makin pendek jangkauannya. Ruang pembakarannya tahan suhu lebih dari 1000 derajat. Saluran gas keluarnya juga gitu. Terus mulai deh tahap pengujian. Tiap mesin dijalankan di dudukan beton yang penuh sensor. Semua diukur, putaran, suhu, konsumsi, getaran, bahkan kebisingannya. Soalnya kalau mesinnya terlalu berisik, bisa ketahuan posisi rudalnya saat pertempuran. Mesin mendorong, tapi arah terbangnya otak yang tentuin. Di dalam Tomahawk ada 3 sistem navigasi yang kerja bareng. Pertama, sensor inersia yang ngitung posisi sama kecepatan tanpa sinyal luar. Kedua, koreksi lewat GPS tiap beberapa detik. Ketiga, dan inilah yang bikin dia beda, Tercom, pengenalan bentuk medan. Rudal ini bawa kamera yang scan permukaan tanah selama terbang. Bandingin apa yang dilihat sama peta 3 dimensi di memorinya. Kalau di bawah ada sungai tapi peta bilang ladang, rudal langsung tahu ada yang salah dan koreksi sendiri. Keputusan otomatis dengan kecepatan 800 km per jam di ketinggian 50 meter. Tapi ada yang hampir nggak pernah disebut. Tomahawk nggak cuma terbang ke target, dia bisa nunggu. Kalau situasi berubah, rudal masuk zona tunggu, loiter, dan mulai berputar-putar. Melingkar terus tanpa ngurangin kecepatan, nunggu perintah baru. Seseorang dari pusat komando ribuan kilometer jauhnya kirim koordinat baru dan rudal langsung nurut. Ganti arah, dialihkan ke target yang beda banget. Senjata yang diluncurin sejam lalu terbang di atas wilayah musuh dan masih belum tahu bakal nyerang kemana. Bayangin sebentar, ini bukan rudal, ini drone yang bawa hulu ledak. Terus bagian kepala pandu dirakit sama robot. Campur tangan manusia seminimal mungkin. Soalnya di tingkat presisi segitu, jari udah nggak sanggup. Tapi semua yang baru kamu lihat ini versi lama. Yang beneran bikin game changer itu versi barunya, Block 5. Block 4 udah jadi andalan bertahun-tahun. Raytheon udah produksi lebih dari 4000 unit. Tapi ada batasannya, cuma bisa serang target darat. Block 5 bisa lebih banyak. Varian 5A bisa ganti target pas lagi terbang dan serang kapal yang lagi bergerak. Bayangin deh, rudal yang diluncurin dari kapal selam sejauh 1000 km. Di tengah jalan dapat perintah baru, terus belok nyerang kapal induk. Varian 5B spesialisnya bunker, bawa hulu ledak JMUWES yang dirancang buat nembus beton bertulang sebelum meledak. Nggak meledak di luar, masuk dulu, baru kemudian meledak. Dan Blok 5 punya satu angka lagi yang bikin merinding, jangkauan 2500 km. Dari Madrid bisa sampai Moskow. Dari kapal selam di Teluk Oman bisa jangkau semua ibu kota Timur Tengah. Satu tembakan bisa cover setengah benua. Perakitan akhir di Tucson, Arizona. Disinilah komponen-komponen terpisah jadi senjata. Komponen dari puluhan supplier datang ke sini, disatuin, dites buat terakhir kali. Tapi produksi itu bukan akhir masalah. Setiap Tomahawk butuh operasi jantung terbuka tiap 15 tahun. Dibongkar total, disertifikasi ulang bagian per bagian, update software, ganti komponen yang udah aus,
pasang sistem baru. Nggak cukup produksi yang baru, harus rawat juga yang udah ada. Sekarang kita balik lagi ke angka-angka di awal tadi. Disinilah ceritanya jadi beneran serius. Dari tahun 1983, waktu produksi dimulai, total yang dibuat sekitar 9.000 Tomahawk. 9.000, lebih dari 40 tahun. Kedengarannya banyak banget, sampai lu lihat berapa yang udah kepake. Cuma di Irak aja, antara tahun 1991 sama 2003, mereka ngeluncurin 1618. Konflik lain nambah ratusan lagi. Sekarang 850 ke Iran. Hitung deh, dari stok historis, bagian gede banget udah nggak ada. Terus berapa yang diproduksi sebelum serangan? Di tahun 2024, jalur produksinya ngeluarin 34 rudal. 34 setahun penuh. Bukan 100 kayak rumor yang beredar. 34. 850 diluncurin. 34 per tahun. Butuh 25 tahun buat ngeganti yang habis dalam beberapa minggu. Perusahaan RTX, induk dari Raytheon, nyadar masalahnya. Februari 2026 mereka teken kontrak sama Pentagon buat 7 tahun. Tujuannya ngegedein produksi jadi lebih dari 1.000 unit per tahun. Lompatan 30 kali lipat. Investasi 2 miliar 600 juta dolar. Jalur rakit baru, supplier lebih banyak, otomasi lebih banyak. Investasi tergede dalam satu program rudal jelajah sepanjang sejarah. Tapi ini bukan bikin HP. Lu nggak bisa 3 kali lipat produksi dalam 6 bulan. Setiap bilah turbin butuh cetakan lilin sendiri. Setiap sensor butuh kalibrasi individual. Gimana saingannya? Kaliber Rusia, rival terdekat. Jangkauan mirip, kecepatan mirip. Tapi Rusia nggak punya kapasitas industri buat produksi massal. Storm Shadow Eropa jangkauannya 500 km. 4 kali lebih pendek dari Block 5. Sampai sekarang nggak ada yang punya rudal jelajah dengan kombinasi jangkauan segitu, akurasi segitu, dan bisa ubah arah pas lagi terbang. Dan satu angka lagi, efektivitas Tomahawk di medan tempur sekitar 80%. Kedengarannya oke, sampai lu kaliin. Dari 850 yang diluncurin, sekitar 170 meleset atau di-intercept. 170 rudal harga 2-4 juta per unit. Sampai 340 juta dolar yang jatuh ke tanah. Harga perang bukan cuma apa yang lu hancurin, tapi juga apa yang lu buang sia-sia. Sementara itu Tomahawk tetap jadi rudal jelajah paling banyak dipakai di dunia. Lebih dari 40 tahun bertugas. 9.000 diproduksi. Terbang rendah, terbang cepat, mikir sendiri. Mesin yang dibikin 2 tahun, tapi misinya dijalanin dalam sedetik. Kalau lu nonton sampai habis, sekarang lu tahu soal rudal jelajah lebih banyak dari 90% orang. Subscribe, di sini kita nggak nyederhanain hal-hal penting. Satu torpedo harganya lebih dari 4 juta dolar. Beratnya hampir 2 ton, panjangnya 6 meter dan ngebut di bawah air dengan kecepatan lebih dari 50 knot. Itu lebih dari 90 km per jam di lingkungan yang hambatannya 800 kali lebih besar dari udara. Dan ada senjata yang bisa ngelakuin ini 3 kali lebih cepat loh. Dari lempengan aluminium sampai tes akhir di ruang tekanan. Begini cara bikin salah satu perangkap paling canggih yang pernah manusia celupin ke laut. Torpedo itu mesin otonom yang harus bisa berenang, mikir, dan membunuh sekaligus. Terdiri dari 5 bagian utama. Di bagian paling depan, kepala pengarah dengan sonar aktif dan pasif. Di belakangnya, hulu ledak, biasanya sekitar 300 kg bahan peledak. Selanjutnya, ruang bahan bakar dengan bahan bakar satu komponen, Auto Fuel 2.
terus mesin dengan turbin atau piston, dan di bagian belakang pendorong, pompa jet dengan bilah rotor dan stator. Setiap elemen ini diproduksi di pabrik berbeda, sering di negara berbeda, dan penyambungannya butuh toleransi sampai sepersekian milimeter. Sebelum torpedo masuk ke kapal selam, dia melewati tangan ratusan insinyur, tukang las, programmer, dan penguji. Badan torpedo itu bukan tipe dari toko bangunan biasa loh. Ini casing yang dikerjain dengan presisi tinggi dari aluminium aviation grade 7075 atau paduan baja khusus, tergantung produsen sama tujuan penggunaannya. Diameter torpedo berat standar tuh 533 mm, tepat 21 inci. Ukuran ini nggak asal ya, sesuai banget sama tabung peluncur torpedo di kapal selam NATO dan udah jadi standar dunia selama puluhan tahun. Produksinya dimulai dari batang aluminium masif yang masuk ke mesin CNC. Mesin fresh 5 sumbu ini ngelupas logam dengan akurasi sampai 5/1000 mm. Ngebentuk profil hidrodinamis luar sama dudukan pemasangan dalamnya. Permukaannya dipoles biar hambatan air berkurang. Setiap badan torpedo bakal lewat kontrol ultrasonik, nyari retakan mikro yang kalau ada tekanan ratusan meter di kedalaman bisa bikin strukturnya pecah dari dalam. Jantung torpedo itu mesinnya. Kebanyakan torpedo berat modern kayak Mark 48 buatan Amerika digerakin sama mesin piston Swash plate. Bahan bakarnya autofuel 2, cairan satu komponen berbasis diazonep propilen glikol. Strukturnya mirip nitrogliserin dan nggak butuh oksidator dari luar buat terbakar. Cukup katalis platinum sama suhu aja. Prosesnya gini, bahan bakar masuk ke ruang dekomposisi. Pas kontak sama katalis langsung terurai, ngasilin gas panas dengan tekanan lebih dari 60 atmosfer. Gas-gas ini ngerakin piston, pistonnya muter swash plate yang ngubah gerakan bolak-balik jadi gerakan putar. Di ujungnya ada pompa jet dengan puluhan bilah rotor yang nyemburin air ke belakang dengan kekuatan gede banget. Semua mesin ini muat dalam silinder diameter 53 cm. Tapi kecepatan itu satu hal, kena target itu cerita lain lagi. Torpedo modern punya dua cara buat nyari sasaran. Pertama, pakai kabel. Dari bagian belakang torpedo keluar kabel tipis, dulu tembaga, sekarang makin sering pakai serat optik yang nyambungin torpedo ke komputer tempur kapal. Lewat kabel ini yang lebih tipis dari rambut, data mengalir dengan bandwidth 10 megabit per detik. Operator bisa lihat apa yang torpedo lihat dan bisa ubah arah torpedonya secara real time. Jangkauan panduan pakai kabel bisa sampai puluhan kilometer. Cara kedua, akustik. Kepala pencari di bagian depan torpedo ngirim pulsa suara dan dengerin gema dari badan target. Ini mode aktif. Ada juga mode pasif. Torpedo cuma dengerin suara musuh dan gerak ke arah sumber suara paling keras. Versi terbaru kayak Mark 48 Mod 7 kerja di rentang frekuensi luas yang bikin mereka hampir kebal sama sistem pertahanan anti torpedo. Sekarang hulu ledaknya, 300 kg bahan peledak PBXN 103, campuran yang jauh lebih powerful dari TNT biasa. Komposisi khusus yang dirancang dengan bubuk aluminium, amonium perklorat, dan pengikat polimer. Detonasi di bawah air tuh beda banget sama di darat. Ledakan menciptakan gelembung gas yang mengembang, terus kemudian runtuh ke dalam. Dan keruntuhan inilah yang menghasilkan gelombang tekanan kedua yang super destruktif. Torpedo ini bahkan nggak perlu mengenai badan kapal secara langsung. Mark 48 diprogram buat lewat di bawah kapal dan meledak di bawah lunas. Gelombang kejutnya mematahkan tulang punggung kapal, literally. Badan kapal terangkat lalu jatuh kembali, robek di titik telemahnya. Buat perbandingan, PBXN Strip 103 menciptakan zona kerusakan 50% lebih luas dibanding campuran klasik TNT dengan aluminium yang dipakai di Perang Dunia Kedua. Terus yang torpedo paling kenceng di dunia gimana?
Jadi di tahun 60-an, lembaga Soviet NII-24 dapat tugas gila. Bikin senjata yang bisa ngehancurin kapal selam nuklir sebelum mereka sempat bereaksi. Hasilnya, Skval VA-111. Ini bukan torpedo biasa yang berenang di air. Ini torpedo yang terbang dalam gelembung gas. Teknologinya namanya super kavitasi. Jadi gini, hidung torpedo yang udah dirancang khusus ngebelokin air ke samping. Terus ada generator gas di bagian depan yang bikin lapisan udara tipis ngelilingin seluruh badan torpedo. Torpedo ini literally nggak nyentuh air sama sekali. Penggeraknya, roket bahan bakar padat yang ngedorong sampai kecepatan kavitasi. Abis itu nyala deh mesin ramjet bawah air yang kerja dari reaksi logam sama air laut. Hasilnya 200 knot, 370 km per jam di bawah air. 4 kali lebih cepat dari torpedo biasa. Bahkan ada kabar versi yang bisa tembus 500 km per jam loh. Nggak ada satu torpedo pun yang keluar dari pabrik tanpa melewati pengujian yang mirip-mirip penyiksaan gitu. Di Keyport, negara bagian Washington, ada Naval Undersea Warfare Center, salah satu tempat paling dijaga ketat di Angkatan Laut Amerika. Di dalamnya terdapat ruang tekanan sepanjang 14 meter dengan diameter hampir 4 meter, diisi sama 40.000 liter air. Para penguji bisa meniru tekanan dari kedalaman manapun, suhu arktik atau tropis, dan akustik laut. Di dalam ruang ini ada ruang kedua yang lebih kecil, ruang anekoik, yang menyerap suara buat merekreasi kondisi laut lepas. Torpedonya diluncurkan, sonarnya memindai ruangan dan para insinyur ngecek setiap parameternya. Apakah mesinnya nyala tepat waktu? Apakah sistem pengarahannya mengunci target? Apakah detonatornya nggak meledak duluan? Baru setelah lolos semua tes, torpedo itu dapat sertifikat dan dimuat ke kapal. Pasar torpedo itu worth miliaran dolar dan terus naik. Desember 2023, Raytheon neken kontrak sama Angkatan Laut AS buat 575 unit Mark 48 Mod 7 senilai 3,3 miliar dolar. Leonardo dari Italia bikin keluarga Black Shark. Naval Group dari Prancis, torpedo F-21 buat kapal selam Scorpion. Atlas Elektronik dari Jerman, Seahawk Mod 4, torpedo pertama di dunia yang pakai serat optik buat navigasi. Terus, perusahaan Turki Roketsan lagi bangun torpedo berat Akia, full otonom, jangkauannya lebih dari 50 km. Setiap mesin ini tuh hasil penelitian puluhan tahun, investasi miliaran dolar, dan teknologi yang nggak bisa lu beli sembarangan di pasaran. Di balik setiap torpedo itu ada lab akustik, lapangan uji bawah laut, sama orang-orang yang paham banget kalau kesalahan sekecil apapun pas perakitan bisa berarti kapal hilang beserta seluruh awaknya. Panjangnya 6 meter, beratnya 2 ton. Harganya 4 juta dolar per biji. Bahan bakarnya mirip nitrogliserin. Kabelnya lebih tipis dari rambut, tapi lewat situ semua perintah ngalir. Muatan hulu ledaknya 300 kg, bisa ngepatahin tulang punggung kapal tanpa nyentuh sama sekali. Dan di suatu tempat di dasar ruang uji coba di Keyport, sebuah sampel lagi baru aja diluncurin. Sonarnya scan dinding, mesinnya mulai ngebut. Para insinyur ngecek parameter terakhir. Bentar lagi torpedo ini bakal masuk ke tabung torpedo kapal selam dan menghilang ke kegelapan samudra. Awalnya cuma batang aluminium di mesin CNC. Akhirnya, di bawah lunas kapal musuh, dalam sunyi, nebut 90 km per jam. Dari cetakan aluminium sampai ke samudra, 6 meter engineering murni.